Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Alicia Megawati dengan NIM 17076200053 bersama dengan rekan-rekan saya Arifan Nesia Putri dengan NIM 17076200044, Arman Raffi Muhammad dengan NIM 17076200059, Dian Rahayu dengan NIM 17076200014, dan Farhan Taruna dengan NIM 17076200028. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis dan pengembangan sistem informasi. Yang pertama, definisi sistem informasi oleh para ahli. Menurut Kenneth C. Loudon, mendefinisikan sistem informasi sebagai teknis satuan komponen yang saling berhubungan, yang mengumpulkan atau mendapatkan kembali, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Menurut Tata Subhatri, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Dan yang ketiga, menurut Yogianto, sistem informasi didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting, dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik. Menurut Ho pada 2001, mendefinisikan sistem informasi sebagai suatu rangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada para pemakai. Dan yang terakhir, menurut Lukas pada tahun 82, menyatakan bahwa sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bila mana dieksekusikan akan menyediakan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Selanjutnya, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Yang pertama, bisnis internal, yaitu aspek-aspek yang terkait dengan kondisi terkini pada suatu organisasi serta strategi, seperti visi misi dan strategi suatu organisasi, posisi organisasi dalam industri sekarang, kekuatan, kelemahan, dan peluang organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan strategi perusahaan, dan dokumen organisasi yang berhubungan dengan kegiatan utama dan kegiatan pendukung dalam suatu organisasi. Yang kedua, ada bisnis eksternal. Merupakan aspek-aspek di luar organisasi yang dapat mempengaruhi strategi organisasi, seperti aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek teknologi. Dan yang ketiga, internal teknologi, yaitu kondisi sistem informasi atau teknologi informasi saat ini yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional, seperti struktur organisasi dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, eksternal teknologi, yaitu perkembangan teknologi informasi yang terkini dan tren ke depannya, seperti teknologi yang sedang dipakai oleh perusahaan dan peluang dan kemungkinan pengguna teknologi untuk keunggulan di masa yang mendatang. Selanjutnya, ada pendekatan pengembangan sistem informasi. Yang pertama, pendekatan konvensional. Pemahaman masalah didasarkan pada pelaksanaan prosedur kerja. Pelaksanaan pengembangan diawali dengan melihat alur dokumen dari suatu bagian organisasi ke bagian organisasi lainnya. Yang kedua, pendekatan fungsional. Dekomposisi masalah dilakukan berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki, mulai dari konteks sampai proses-proses paling kecil atau top-down. Yang ketiga, ada pendekatan struktur data. Sudut pandang pengembangan adalah struktur data dari dokumen, masukan atau keluaran yang digunakan dalam sistem. Dan yang keempat, ada information engineering. Sistem dibangun berdasarkan kebutuhan informasi enterprise, pelaksanaan, pengembangan diawali dengan proses perencanaan strategis informasi dan analisis wilayah bisnis. Dan yang terakhir, ada pendekatan objek. Sudut pandang pengembangan sistem dilakukan berdasarkan objek-objek yang ada. Dalam sistem dipandang sebagai kumpulan objek yang mempunyai atribut atau data dan operasi atau layanan yang saling berinteraksi satu sama lainnya.
Selanjutnya, ada tujuan pengembangan sistem informasi. Yang pertama, agar organisasi dapat beroperasi secara efisien. Jadi, sistem informasi manajemen mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin secara lebih cepat dan mudah. Efisiensi dapat dicapai berkat prestasi sistem pengolahan transaksi. Contohnya, seperti sistem penerimaan gaji, sistem akuntansi, sistem personalia, sistem persediaan, dan sebagainya. Yang kedua, agar organisasi dapat beroperasi secara efektif. Efektivitas ini dimaksud agar dapat mencapai target dari sistem mendukung keputusan, Decision Support System, atau disingkat dengan DSS. DSS ini memberikan informasi khusus kepada para pembuat keputusan dengan informasi dan model-model tersebut dapat ditampilkan setiap kali dibutuhkan, sehingga para manajer dapat mengambil keputusan dengan lebih baik. Yang ketiga, agar organisasi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Dengan sistem informasi manajemen, maka kebutuhan terhadap informasi dapat segera dipenuhi dengan mudah yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pada konsumen. Contohnya, penggunaan perangkat sistem automatic teller machine (ATM) pada bank. Yang keempat, agar organisasi dapat meningkatkan kreasi atau improvisasi terhadap produk yang dihasilkan. Hal ini sangat dimungkinkan karena sistem informasi manajemen akan mengintegrasikan informasi-informasi dalam organisasi sehingga dapat membantu pengembangan usahanya melalui kreasi-kreasi produk baik barang maupun jasa. Misalnya, suatu bank yang melebarkan usahanya dalam bidang pelayanan jasa asuransi, pelayanan pembayaran rekening telepon, listrik, dan sebagainya. Yang terakhir, agar organisasi dapat meningkatkan usahanya. Sistem informasi manajemen yang baik akan meningkatkan pangsa pasar terhadap produk yang dihasilkan. Sistem informasi manajemen akan mengakibatkan terjadinya ketergantungan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan organisasi tertentu, sehingga konsumen merasa enggan untuk berpindah pada organisasi atau perusahaan lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tahapan pengembangan sistem informasi. Sebuah pengembangan sistem informasi terdiri atas 6 tahapan penting, yakni pertama ada tahapan survei sistem. Tahapan ini juga terdiri dari 3 poin utama, yaitu identifikasi sistem, seleksi, dan perencanaan sistem. Selanjutnya ada tahapan analisis kebutuhan. Sistem ini merupakan sebuah teknik memecahkan masalah dengan cara melakukan dekomposisi komponen-komponen penyusun sistem tersebut. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana cara kerja tiap komponen, serta interaksi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Selanjutnya ada tahapan perancangan. Perancangan atau desain pengembangan sistem ini dimaksudkan memberikan blueprint lengkap sebagai guideline bagi tim IT dalam membuat aplikasi. Dengan demikian, tim IT pun tak lagi mengambil keputusan atau bekerja sama dengan secara sporadis. Selanjutnya ada tahapan implementasi. Tahapan pengembangan sistem informasi ini adalah mengerjakan pengembangan yang sudah dirancang sebelumnya. Selanjutnya ada tahapan pengujian. Sebuah sistem perlu dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan telah sesuai atau belum dengan hasil yang diharapkan. Pengujian yang diterapkan bermacam-macam, seperti performa, efisiensi input, sintaks, output, dan sebagainya. Yang terakhir ada tahapan perubahan dan pemeliharaan. Langkah ini mencakup seluruh proses dalam rangka menjamin keberlangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem. Di samping memantau sistem pada waktu tertentu, maintenance juga mencakup aktivitas antisipasi gangguan kecil seperti bug, penyempurnaan sistem, dan antisipasi terhadap beberapa risiko dari faktor luar sistem. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat berguna di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.